Hari ini kita ketemu di episode kedua di season Episode kedua. 3 Episode 3 di season kedua. Benar. season kedua. Iya. Kemarin kan kita sudah ada bintang tamu, siapa tuh namanya? Mas Yudis. Yudis Halo, dari Kuba, Kutai Banjar. Kutai Banjar. Bahas seputar kuliner kemarin ya, Iya, dan bahas seputar cerita kuliner. tentang inspirasi dari memori rasa. Iya, cerita. Dan ada yang komen deh Apa itu? kita message dan DM katanya sedih banget di part dimana ketika Mas Yudis cerita tentang si memori rasa itu adalah salah satu cara buat dia merindukan ibunya gitu. Iya. Lewat masakan gitu. Tapi dia marah karena kita ketawa-ketawa. Iya. Karena itu aku jawab, Cak. Dia juga nge-DM aku, Cak. Oh ya. Jadi aku jawabin. Kalau misalkan urusan podcast sedih-sedihan tuh urusannya Deddy Sumargo. Bukan Kalau gitu. urusan kami. Kalau Karena- mau jual cerita sedih kami di sini lucu-lucuan aja. Ya, aslinya tapi kita cukup berkaca-kaca kan gitu Ya, juga deh ya. iya sih. Cuma ya kita bawa santai semuanya. Ya. Sama kita mau minta maaf juga di episode yang kemarin tuh audionya masih agak kresek-kresek. Jadi Ya. kalau kita pas ketawa, kalau pas ngelucu tuh jadi kayak nggak kedengaran. Capung protes tuh. Capung Banyak sih ya? yang- Capung protes terus pokoknya. Capung. Capung kan perfeksionis, Cak. Oh iya benar. Perfeksionis, kamu tahu P-nya tuh apa? Apa? Puisi, kan capung banget puisi. Ja- Cowok puisi. Jadi Iya. dia kan udah jadi paket P-nya itu juga puisi. Puisi. Iya, itu puisi. Jual puisi. Kira-kira si Capung Rawa ini bisa nggak ya beneran baca puisi? Aku nggak pernah loh. Bisa. Aku sebagai orang terdekatnya dia tuh nggak pernah menyaksikan dia baca puisi. Dia nggak mau, Cak, kalau di depan orang banyak. Oh, Dia iya? cuma mau jadi paket aja. Oh jadi pakai. Iya. Nah kebetulan ini malam Nah. ada salah satu sohibnya Capung Rawa yang di Jadi Judi paket. Paket. Iya, Nah, sohibnya Mas Ganteng juga. ya. Sama Siapa tuh Sena. dia? Siapa dia kira-kira? Ini ada namanya panggilannya Rama. Rama. Iya. Rama Ipama? Rama Ipama. Dinda Basta. Bukan. Oh bukan. Ini Rama yang satunya lagi. Rama? Ramadan. Siapa? Ramadan. Ramadana. 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 Oke. Halo Dan, apa kabar? Halo Bang, kabar baik. Siap. Ini Gondrong. kalau bisa ngelihat Dana nih penampilannya makin lama makin muda, Cak. Iya. Ini kayaknya tipikalmu juga nih, kayak jenglot juga dia nih, Cak. Benjamin Button. Asli makin tua tuh makin muda, mukanya kinclong, kulitnya putih, rambutnya sebahu kan. Aduh, dari dulu aku ketemu Dana ini tahun berapa ya? Tahun berapa tuh Dan? 2009 ya kita Zaman ketemu. Rebellion 2010. Castle Iya, kan sih? Rebellion Betul, Castle, betul. zaman Rebellion aku, Castle, zaman ya. aku masih jadi basisnya band Nur Pagi Nur. Nur Paging Nur. Jadi Nur Pagi Nur tuh aku kenal sama Dana di situ zaman fingerboard. Dana apa? Lowrider. Lowrider. Bener. Fiksi ya di zaman itu ya. Kebetulan aku tidur situ kan. Iya. Oh iya. Ya, base camp di Di Rubuannya. warnet yang itu. Iya, Iya. di sampingnya warnet itu kan ada masih ya yang bengkel jual Iya, part-part. jual spare part itu. Iya, sama betul. Adi Di situ ada kamarnya di Kos-Kosan. dalam. Oh, iya, iya, Segala iya, di iya. situ. Itu Itu pertama kali. Itu zaman itu graffiti lagi naik-naiknya juga ya, Mas? Iya, lagi naik-naiknya juga. Dulu di situ yang paling identik tuh di temboknya ada logonya RCC itu Dana yang bikin, Cak. RCC, Rebellion Betul. Castle. Apa tuh? Betul. Rebellion Pokoknya logonya ala-ala rockabilly lah. Iya, iya. Ya. Kayak burung ini, kayak Iya, burung ini. betul. Dadu-dadu. Nah, Iya, namanya dulu betul, ingatin dadu. dulu Rebellion. Iya, Rebellion dadu Castle. ada sempat gambar dadu juga yang RCC. di pojokan. Rebellion Rebellion Castle. Castle Custom. Rebellion Custom. Iya, Oh. Rebellion Castle Custom. Oke. Itu bengkel custom sepeda lowrider pertama di Samarinda. Samarinda. Di Jalan Anggur. Jalan Iya, Anggur. Jalan Anggur. Ya, jadi malam ini Dana jadi bintang tamu nih. Kita akan membahas Banyak hal nih. banyak hal. Banyak hal. Apa aja? Utamanya tapi apa nih yang kita bahas malam ini? Utamanya adalah kegiatan Dan yang paling dominan dalam hari-hari ini. Dana ini kan kalau kita lihat ya profesi utamanya sumber pendapatannya dari ilustrator atau art worker kali Iya, ya gitu menggambar atau dia. graffiti juga nggak sih? Iya, grafiti. Graffiti ya. Jadi secara kompleksnya kita nyebutnya apa Dan? Profesinya. Seniman. Pokoknya bahasanya tukang gambar aja lah. Tukang pokoknya. gambar ya. Tukang gambar. Seniman, Semuanya Cak. ya, semuanya digambar kan. Ya, Oh, iya artis. benar. Artis kan kalau di Indonesia kan seniman bahasanya. Tapi kebetulan kalau aku kenal apa bubuannya itu dari karena aku dulu komunitas graffiti, jadi kenal sama yang lain-lain. Jadi ya aku termasuk orang yang paling lama lah kalau di Iya, iya. Di skena graffiti. graffiti jadinya. WKT. Atau sebelumnya? Sebelum belum? WKT. Oh apa dulu? WKT. Sebelum WKT apa namanya? Sebelum WKT itu ada ya cuman grup gitu Kru. Is Borneo Graffiti Art. Oh. Is Borneo Graffiti Art EBGA. sebelumnya. Ya, Dan itu EBGA. satu culture sama Samarinda ya hip hop oh ya betul. atau graffiti muncul
akhirnya hip hop Ya, naik ketemu bareng gitu. bersamaan aja sih Bersamaan, sebetulnya. ya. Kadang ya ada Dia acara temannya ini si rapper Mamen. Siapa? Siapa ngarannya? Si rapper Dogi. Mamen. Dogi. Oh, Bece. Aku ketemu Bece. Rudi Bece. Baru Nah, berapa hari ketemu? Nah, Rudi Bece itu dulu graffiti lebih dulu dari aku. Lebih dulu daripada kamu. Lebih dulu terkenal di jalan lah. Nah. Nama krunya dulu Frosty. Frosty. Iya, aku tuh kebetulan aku gambar graffiti itu dari tahun 2006, cuman belum kenal bubuannya. Kenal bubuannya itu tahun 2008. Ketemunya di tadi yang apa? Iya, di Is Borneo Graffiti Art tuh setelah si Rudi Bece itu sudah mulai hilang. Jadi kita Udah bikin fokus lagi di sendiri. hip hopnya. Iya, betul. Is Borneo Graffiti Art dari 2010 lah. 2010. Iya, 2010. Itu siapa aja Dan yang ada di situ dulu? Yang bubuhannya yang masih bertahan juga sampai sekarang? Iya, enggak ada sih. Sena ada, Sena. Kalau untuk Sena itu munculnya pas WKT. Udah WKT. Iya, pas WKT Sena, Pahmi apa? Terus Pahmi ganteng. itu, yang mutan itu. Mutan kekuatannya menghisap ketampanan orang. iya kan? ya. Butan dari Handi. Pahmi harus dipanggil ke sini kayaknya nih. Tapi dia malu-malu. Malu-malu. Oh, bisa Dia pemalu aja, dia kayak bisa gitu aja. memang. Ada caranya, orang ada ganteng caranya. itu. Susah memang. Itu salah satu cara Fahmi untuk menghindari hal-hal yang kayak gini kali ya. Iya, betul. Nah, lanjut lagi ke scene graffiti dan jadi transisinya tadi dari yang Samarinda Graffiti Art Is Borneo Graffiti Art. Borneo Is Borneo Graffiti Graffiti Art Art. itu berapa lama dan sampai akhirnya muncul WKT nih? Is Borneo Graffiti Art itu di akhirnya sampai 2013. Nah, baru udah lama muncul WKT. WKT. Ya, angkatan Sena, Iya, Pahmi dan lain-lain. Inisiatornya siapa coba? WKT itu sebetulnya, waduh ini kenapa WKT ya? Ya kita cerita sedikit lah. Iya, WKT itu sebetulnya tuh kita kan dulu awal ngumpul itu kan ngumpul di bawah jembatan Musa Salim. Ada teman yang jual stiker asli Iya. dari Banjar, namanya tuh Bang Bayu. Oh. Nah, kenapa dinamakan WKT? Karena Sena yang si temannya Sena dulu ngasih tahu Bang Bayu itu kan muhanya mirip anu aja Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Black and Wiz yellow, Khalifa. black and yellow. Ya, Nah, WKT itu kepanjangan Wiz Khalifa Turf ke apa gitu. Iya. Nah, markasnya Wiz Khalifa itu. Oh, Turf, Wiz Khalifa Turf. Turf. Iya, iya. Oh, Wiz Khalifa. Iya. Oke. Gangster nice. Nah, itulah munculnya awal nama WKT. Oh, Kita versikan dengan kepanjangan lain. Iya, warga Iya, sekitar. warga sekitar. warga sekitar. Oh, Wiz Khalifa Turf. TURF, Iya, Turf. markas Turf. Wiz Khalifa. Iya, markasnya Wiz Khalifa. Padahal bukan markas ya, jualan stikernya di situ bubuannya ngumpulnya di situ. Oh. Nah, kan itu di bawah jembatan tuh kan ada tiang-tiang jembatan. Nah, kita kebetulan gambarnya di situ. Di tembok-tembok Gambar pilar grafitinya gitu di situ ya? ya, di Musa Salim itu. Tapi keren loh, bubuhan ini sampai ke tengah pilar jembatan itu gambar. Ah, Itu kayak apa caranya Dan? Bekasnya lu Ikam Dan? Ya bukunya. ada yang pakai perahu. itu kan berarti nunggu air pasang dong. Iya, tuh nunggu air pasang pakai perahu. Kalau Sena tuh kalau nggak salah dari atas. Dari atas. Udah di atas. Jadi Spiderman nih ya. Nggak pakai safety ya? Sena nggak bisa berenang. Oh iya. Allahu Akbar, hebat juga bubuhan ini. Padahal rumahnya Musa Salim bisa berenang. Tapi Sena ini salah satu ini juga, Cak. Apa namanya dia kayak tokoh legendaris Samarinda juga. Karena namanya ada di mana-mana. Iya, namanya Sena dia. was Sena, here. iya, Sena was here. Sena was here. Uzir. Yoi. Aku memang paling duluan 2006, cuman yang paling terkenal ya Sena. Sena, karena namanya Sena di banyak. mana-mana. Karena tagging Yang tagging paling tadi ya. aktif iya Tagging, namanya tagging itu di mana-mana. Tapi emang dalam scene graffiti tagging tuh yang paling jadi prestis nggak sih? Atau Tagging gimana? Sebetulnya tagging itu sistem cepat aja, Sistem cepat aja. penanda aja kayak Ini tanda udah tangan. aku datangin nih tempat gitu ya. Iya. Itu Tanda- yang paling epic dari iya, sana itu penanda. adalah waktu dia tagging tongkang lagi maintenance itu kan. Iya, betul. Viral banget itu. Loh itu zaman itu. bukan. Kalau mau yang lebih viral lagi ada. Apa itu? Yang di depannya Polresta. Oh. Di bawahnya flyover itu. Tuh paling Vertical Oh, yang garden paling itu ya. yang paling fenomenal itu tuh Iya, Sena. iya, paling iya. berani sih kalau Sena sih. Tapi Sena ini dia. Karena kita semua sudah tahu Sena. Jadi nggak kayak Banksy. Kalau Banksy kan kita, Anonymous. siapa nih orangnya nih? Iya. Masih belum ketahuan. Banksy sampai masih sekarang. misterius. Kalau Sena sudah tahu semua orang. Udah tahu semua. Sampai akhirnya dipanggil kan? Menghadap lah dia. Untuk Enggak. dari ceritanya gitu sih kemarin waktu di pameran. Menghadap terus gimana katanya. Akhirnya dan si Sena cuma ngasih solusi ya udah buatin taman aja kalau mau. Kalau kita sih nggak mau katanya gitu. Oh, cakep juga tuh. Sebetulnya sih banyak pengalaman Sena yang lebih dari itu yang Oh, iya? yang wah mungkin kalau kamu bisa saya nanya langsung. Jadi gitu. aku pernah Cerita. baca tuh komen tuh kayak di entah di Samarinda Etam atau di ya akun-akun itulah pokoknya akun-akun City Report gitulah. Jadi aku pernah baca orang komen.
Jadi baru diresmikan tempat apa gitu, aku lupa. Yang jelas tuh ada komen di situ. Semoga tidak ada coretan Sena di situ. Loh, Orang udah notice ya. Loh, baru mau Udah komen kan notice. itu loh, aku kenal. Itu loh temanku juga. Anyway nih, kalau ada yang bisa menemukan tagging Sena di teras Samarinda yang udah baru di launching itu, oke juga tuh orangnya. Iya. Nah, Tapi jangan lah. Jangan lah ya. Jangan lah. Itu Challenge memancing jangan. bisa. Jangan. Nanti, jangan sekarang maksudnya. Nanti tunggu dia Jangan beraksi. sekarang. Bisa ada aja gitu. Jangan. Jangan Kesorot. Nah, Jangan baik. tulis nama Sena kalau mau aman. Tulis Dana nama was Imis. here. Imis Oh, saja. Imis. Imis saja, Misran. Penghuni. Siapa yang mau sarik sama Imis kan? Pistol 2. Oh, betul. Pistol 2, kalah jengking. Ya, tanya apa lagi, Cak? Dana, Cak. Dana ya. Jadi dulu awal kali pertama sama Dana dan kenal itu waktu event GG ingat ya GG Pro. Iya, betul. Waktu itu emang dia mengumpulkan Nah, itu- komunitas. Itu is Borneo Graffiti Art. Oh, itu masih is group. yang, Oh. yang dapat job dari jari yang gambar di grup sendiri. Iya Ya. benar. Itu anak-anak is Borneo Graffiti Art. Itu masih Itu belum ada WKT. Belum ada WKT ya. Hmm. Asik. Iya. Dulu agendanya si Is Borneo Graffiti itu yang di Jalan Anggur ya? Itu paling sering di Anggur. Paling Karena kan sering di ya? Anggur tuh tembok, istilahnya tembok resmi lah. Karena yang punya tembok mempersilahkan temboknya untuk digambar-gambar. Tapi itu Jadi gambarnya bagus juga sih. Bagus banget. Dan emang ada plot-plotnya gitu ya, tiap tembok itu kan gambarnya. iya betul. Cuman kan namanya graffiti ini ya liar ya. Maksudnya ndak harus di satu tembok aja. Kita harus memperbanyak gambar di tembok-tembok lain sama Rinda. Ya contohnya Sena kan banyak kan di mana aja Iya, kan. iya, iya. Tuh, Tapi ndak sekarang udah banyak sih gue bilang yang tagging di Samarinda selain kayak Dan Sena ya. Dana, Dari selain sana Sena, Dana. selain B Fahmi gitu. apa? banyak. 13. BK 1301 M. Apa itu? Boim. Nah, ini Dede kenal nih. Boim. Iya, Oh, BK. Boim. BK. L. Dulu ada FDK tuh kru tapi ya. Iya, FDK tuh kru-krunya Fahmi juga tuh. Si .L. .L. Terus ini siapa sih yang naik Astrea? Kojo. Bukan, anak Bas. graffiti. Bas. Basori. Iya, Basori itu WKT dulu. WKT. Basori. Iya. Basori. Iya lama dah ketemu Basori. Basori. Jadi ada cerita nih entah dari Dana apa Fahmi ya. Basori pernah dikejar begal di belakang kantor gubernur. Betul. Dikejar kali. begal. Iya, kejar begal. Basori itu kalau ketemunya ketawa terus dan Iya. Makanya memang kayak Basori gitu. aku Sama harus kayak Fahmi juga. harus ketemu lagi aku Nah, sama Basori. kalau Basori aku masih sering ketemu karena dia cukup sering potong di Oh, barbershop. iya. Basori. Suruh dengerin podcast kita lah. Iya, iya. Bisa juga. Dana Bisa. dibilang Basori. Tapi bener kan dia dikejar begal Iya, itu berapa ceritanya? kali dia dikejar begal. Ceritanya enggak cuma sekali. Oh iya. Beberapa kali padahal rumah kami itu sama di sambutan kan. Iya. Oh, orang sana kayaknya. Sejati. Orang mahkota lagi, Mahkota. mahkota. Jauh Betul, ya. mahkota. Itu lebih jauh lagi. Tapi kalau Basori misalkan yang gambar tuh ininya apa? Basori itu cuman ini aja font aja Bas. BASH Bas. Oh, Bas. Iya nih ya maksudnya kayak inisial tagging Iya, kan. inisial Kan tagging. kayak Fahmi kan ice cream. Iya. Imsak. Imsak. Sekarang Imsak ya. Iya. Gitu. ASKM. Jadi nih kita habis bahas soal graffiti ini, kita juga tahu Dana nih kan dia suka nonton film juga, Ca. Iya iya. Dia suka nonton Cukup film sering juga. memposting film-film terbaru. Iya. Iya. Dia pengamat film juga. Karena Terlebih- kan kalau aku kan kalau gambar sering posting gambar tuh kan rata-rata inspirasinya dari film. Film. Iya. Berangkatnya dari film idenya ya. Iya, film apapun itu. Malah kebanyakan film-film warkop yang dulu, ku gambar ulang biasanya. Termasuk Susan ya. Susan di real Susan. life. tuh. Kalau Susan kan memang Legend. asli Samarinda. Iya. Ya, Susan lah karena Susan ikonik kan kalau di Samarinda. Susan tuh masih hidup kan? Masih. Cuman tampilannya beda sekarang. Udah menua. Iya, jadi kayak musafir. Kayak musafir. Iya, Iya benar. Iya. Sering pakai kafe ya. Iya benar. Iya kan, pernah lihat kan? Benar. Benar ya. Iya, pernah lihat kan? Jadi pakai baju gamis, pakai Gamis, tongkat kafia, panjang, iya. iya. Udah kayak yang pakai wig warna-warni. Udah enggak Iya, dulu iya, enggak. Sudah lagi, sudah. Kayaknya sudah di usia di usia Enggak. senja ini Di usia dia senja. udah mulai ini nih sudah Tapi mengerti jalan hidupnya Iya, nih. kalau dulu di zaman rambut warna-warni, mungkin kita agak gimana ya, maksudnya Iya. kayak. Tapi Iya. di kondisi si Susan yang sekarang, itu tuh sebenarnya kamu nggak mungkin ketawa gak yakin deh kalau kamu. Iya, Nah, pasti iya. pasti Aku juga sedih, kita sedih gitu. Iya, sedih. Aku pun dari dulu juga gak pernah ketawa kalau Susan, lebih ketakut aja kalau yang dulu masih di zaman pakai wig. Jadi sudah betul-betul sudah kayak kai sudah Iya. mukanya. Iya, dan ini ya dia strugglingnya tuh pakai cara itu dia jalan Iya, gitu. jalan. Masih ada sampai Iya. sekarang beberapa Harusnya- hari baru. Harusnya bisa ketemu nih emang Bisa Susan. bisa Ya ketemu kan soalnya kan warga sana juga. Iya, tapi Iya. kan aku sekarang kalau misalnya ke kota
kota lewat jalan baru. Oh, hati-hati ada begal gitu. Iya. Kayak Kalau malam aku lewat Kulit 4. Ntar dikejar begal kayak Basori ntar. Basori. Basori. Jadi Susah. terakhir malam apa yang kamu tonton Dan? Apa itu? Baru tadi siang aku nonton. Apa tuh? Nonton apa? Filmnya Tom Hanks, judulnya Here. Oh Iya. iya. Ya, Apa itu ada baru lihat? tadi siang habis nonton. Film baru, rilisan baru ya. Iya, nonton sama Logan dia. Iya, Karena kebetulan Logan bikin review juga tadi dia. Oke. Dan bikin review. Berarti- Kebetulan kan berarti aku sering sama Logan termasuk kalau nonton. film antusias nggak sih Din ya? Ya film Iya ya, antusias. karena Film udah ngasih antusias. review, rating. Iya. Ya oke oke. Jadi postingan Dana bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau cari referensi pekanan ntar mau nonton film apa Iya, gitu ya. Iya. Iya, betul. Seru. Walaupun tidak semua film gue tonton, cuman ya itulah lebih sering nonton lah. Hmm. Tapi kalau Ikam untuk inspirasi gambar, tadi kan Ikam bilang warkop kalau selain warkop, apalagi ini kan kita kemarin ngasih 3 ya ke Iya. Yudis kan 3 benar. 3. Nah sekarang Ikam ku kasih lagi 3 film yang jadi referensi Ikam paling umum ketika Ikam gambar. Paling umum kebanyakan ya film-film yang ini yang action kayak action fantasi. Soalnya kan dari kostum, dari kostum kita lihat kostumnya menarik, terus karakter orangnya tuh menarik. Nah, walaupun nggak diikuti secara ngejiplak, tapi kita kayak inspirasi dari bajunya, terus bentukan mukanya. Apa aja tuh filmnya? Satu, Tapi nah kadang ada yang ku gambar yang betul-betul karakternya ku gambar versi kartun kayak aku paling favorit, salah satu film favoritku ini apa No Country for Old Men. Nah itu pernah Siapa ku nama gambar. ini? Anton Sigur. Nah Itu itu dia bunuh pakai alat itu kan. Iya, betul. Suara apa? pembunuh pompa- bayaran. pompa Iya gitu betul. ya. Itu aktor favoritku tuh waktu di film Javier itu. Bardem. Javier Bardem. Javier Bardem. Javier Bardem. Dia pro Palestine, bro. Itu Dia pro salah Palestine. satu yang betul-betul aku gambar ulang dan beberapa kayak kemarin aku salah satu favorit juga film Mad Max kan. Mad Nah, Max. Furiosa sempat gue gambar nih yang baru-baru ini kan. Star Wars. Star Wars next lah. Star Wars. Tapi pernah gambar Chewbacca kan? Hah? Chewbacca. Pernah nggak ya? Belum. Belum pernah ya? Kalau yang, Kayak yang, Fahmi ya. Yang lebih ke Fahmi. lebih Iya, suka iya. gambar Star Wars sih Pak Ami sih. Dana berarti 2 No Country for Old Men sama Mad Max. Iya, Mad Mad Max. Max Furiosanya. Terus ya yang sisanya yang gambar-gambar warkop kayak dulu yang itu menurutku menarik sih karakter-karakter villainnya kan. Ah, iya. Ada kan aku sempat gambar ini. Siapa musuhnya? Si robot namanya robot yang ada bosnya yang si cewek. Mister Satu Mata kah? Ya, nah itu juga tuh Mister Satu Mata. Manusia Oh, 2000, manusia 2000 apa tuh? Ini konten Raja Culik. Prank Zappa. Iya, Frank Zappa. Friend Zappa tapi versi seperempatnya. Konten Raja Culik. Aku tahu itu. Iya. tapi Iya. tapi bagus karakternya kalau menurut itu bagus karakternya. Ada anak alisnya buahnya tebal pada itu kan besar. ya. Sama ini. Yang apa yang itu dah. Mana? Anjing lupa lagi. Yang mana? Gojali. Gojali. Ayo itu kan. Tapi memang kalau menurutku komedi masih terbaik sih Warkop sih dari dulu Warkop, sih. Sampai sekarang jelas. ditonton tuh udah bosan. Jelas. Memang kalau Warkop itu sudah jadi kayak film cult terus Iya, pasti ada di momen lebaran. Iya. Aneh kan? Iya benar. Di tahun Lebaran. segitu tuh loh, film itu kan maksudnya masih ya penampilan perempuan yang kayak misalkan scene mereka di pantai itu kayak cewek itu pakai bikini. Benar. Terus yang nonton tuh anak-anak lah disetelkan di Iya, lebaran betul. tuh apa esensinya. Padahal Tapi kita- ya lucu. Padahal kita nonton waktu masih halus, masih SD sampai sekarang. Dan masih lucu aja kalau menurutku. Iya. Apalagi kayak celetukannya Kasino paling sering tuh. Iya. Kayak yang paling sering ku ingat tuh yang paling lucu sampai sekarang tuh yang Kasino lagi kelahi. Baru dia ngeluarkan jurus kodok mati menahan nafsu jadi. Itu paling lucu sudah. Terus sama doyok masih. Oh itu yang tinju di ring Tinju. Itu yang kelahi sama Dono kan. Itu yang tentang teater kan? Iya, Iya, teater. itu. Yang kasino ya jadi Gatot Kaca Iya. ya kan. Kelahi di panggung. Yang itu dibilangin. Gara dipukuli maling kan. Iya benar. Bosnya marah-marah bang. Katanya udah lu tembak. Udah tapi bedilnya habis bos. Ya tapi lucu tuh Cak. Sebenarnya Iya, itu juga waktu aku kecil juga kan aku sering juga nonton Warkop itu. Iya. Karena zaman dulu tuh mungkin kayak apalah kalau kita misalkan pergi kayak ke rental VCD dulu kan rental Ya VCD betul. kan rame kan. Rental CD. Jadi film Warkop tuh sudah yang paling atas gitu Benar. kan. Kalau kita mau nonton yang seri-seri komedi kayak gitu. Sekarang kan di Netflix ada kan. Ya nanti sudah direstorasi lagi. Iya, jadi pas Sudah kita nonton bersih. ulang, wih bersih, ternyata enggak sebersih TV dulu. Mau minum apa?
Cicak Brandy. Cica Brandy. Terus siapa ya? Timbul. Yang dia ada juga. Apa? Yang dia gambar jadi bencong. Iya, yang apa? Mama Yukiro. Iya, Mama Yukiro. Itu paling banyak scene nyanyi-nyanyi ya di Mama Iya, Yukiro itu. Iya. Itu sama yang joget chicken dance. Nah, Ya, betul. Itu yang sampai sekarang memorable Iya, tuh. itu memorable. Chicken dance tuh. bahkan dipakai kan sama pelawak-pelawak yang era sekarang Iya, kan. betul. Itu lucu. Pokoknya itulah nonton lah salah satu hiburan terus salah satu inspirasi. Iya. Nah, kalau Semua ini dan genre. aktor nih luar dan manca dan lokal yang tapi aktor lama ya, zaman-zamannya kayak Marlon Brando. Iya. Nah, itu ada nggak? Tokoh-tokoh. Salah satu aktor favorit tuh Al Pacino tuh Al aktor Pacino. favorit. Ya. Terus Ya yang lama-lama itu sih kalau menurutku sih. apa? Siapa tuh? Jack Nicholson, Jack Nicholson, Nicholson ya, itu sudah. The Shining. Iya, The The Shining. Lost in Sebelum Translation Joker. ya. Dia juga kan? Ya, Lost in Translation tuh sama si ini kan siapa? Bill Bill Murray itu Bill Murray sama si cewek Natalie Iya, Portman. Natalie Portman. Bukan dia. Bukan Jack Nicholson ya? Iya. Jack Bill Murray itu ini Ghostbuster. Ghostbusters. Dia. Ngomong film lama tuh terbaik apa deh? Apa itu? Ngomong film lama Heeh. Aku Film yang ini paling Marlon Brando. terbaik sampai sekarang. Aku Apocalypse Now. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Posisi nomor 1 Apocalypse Now. Kau apa deh? Kalau aku film favorit semua genre ya. Iya. Tetap aku The Exorcist. Oh, The Exorcist. itu horor Exorcist. ya. Semua genre. Ya, semua genre, kalau semua genre. Cuma kalau untuk film yang drama gitu, aku nih gampang nangis lagi. Oh. Apa yang Apa kemarin nangis? aku terakhir nonton tuh nangis tuh? Film ini. Film lama, cuma aku tuh baru nonton Leon tuh nah. Leon. Oh, iya. Leon. Yang si ini Dev Patel. Oh, Yang itu, ini diadopsi. itu kan kisah nyata. Iya, tuh. kisah Iya, nyatanya kisah diadopsi. True story. Itu gara-gara apa ya? dipelihara Gara-gara sama ketiduran. Iya, gara-gara tiduran di kereta api. Di kereta api itu sedih tuh, Bukan Cak. di kereta Oh. api sih sebetulnya sih. Di Stasiun. Iya, di Ya, stasiun. di kakaknya, stasiun. kakaknya nyari makan atau Iya. apa gitu loh. Iya, tuh bagus tuh cerita sedih Itu tuh. sedih tuh. Tapi Aku nangisnya pas di akhir sih, Iya. pas karena dia dia gimana emang? dia itu terpisah sama kakaknya gitu nah. Sekali kakaknya tuh meninggal Iya, sudah ya. kayaknya kakaknya meninggal di Kakaknya hari itu meninggal ternyata. kakaknya. Di hari dia nggak Iya. ketemu itu. Nah, sudah pas Iya. sudah gede. Dia Oh. udah jadi orang sukses ibaratnya. Tuh film terbaik juga Itu tuh. bagus tuh. Tapi Nah, kalau kalau aku film enggak ditanya Bang lah, ya tanya aja dulu. Tanya. tanya aja. Film. Kalau Ikam, Iya, Nggak film apa-apa. terbaik. Mau Masa dan aku yang nanya? kalau misalkan di Dejapot ini, kalau sudah obrolan itu nyaman, enggak usah bertanya-tanya. Oh ya sudah. sudah berarti ya. Iya. Narasumber bisa nanya, kami bisa nanya. Aku tuh sebetulnya agak bingung dulu. Apa film terbaikku lah kalau yang film lama lah. Nah. Dulu sempat Shawshank Redemption. Oh, Shawshank Oh. ya. Nah, tuh. Sekarang aku posisi teratas itu ya 12 Angry Men. 12 Angry Men. Iya. Itu Pak Reja nonton tuh kayaknya tuh 12 Angry Men, Pak. series atau gimana? Film zaman dulu. The Holy Mountain. Belum. Ya, next The lah. Holy OTW. Mountain. Kalau 12 Angry Men tuh film terbaik karena filmnya cuma di ruangan aja 4x4. Oh. Orang diskusi, 12 orang. Terus kalian belajar hukum Amerika. Nah, Second Amendment kah? Bukan. Trial by jury. Oh, Trial by Jury. Jurai. Jury. Itu film yang masih di top rank nomor 1 itu versi Dana ya. nggak ada orang yang bisa bikin film kayak gitu sampai sekarang kalau menurutku. Berarti one shoot ya? Sekali Iya. shoot kamera gitu kali. Enggak one shot Enggak sih, ya? cuman kayak di ruangan itu aja dua orang. Di ruangan 4x4 orang diskusi aja Mhm. sebetulnya. Ya kalau buat orang yang senang film dengan alur enggak masuk mungkin karena kan Iya. filmnya kan mungkin kesannya kayak monoton. Cuma Boring itu ya. bagus juga sih. Aku lihat review-review orang juga bagus. Terbaik sih itu Kalau sih. kita ngomongin kayak film terbaik sepanjang masa ya bisa dibilang The Godfather lah. Iya, Ya, Godfather tuh Godfather sudah lah. tuh paling Don terbaik sepanjang Corleone. masa lah. Don Corleone. Itu jangan kalau di film itu jangan main-main sama bungkusan koran. Pasti mati. Iya, kalau maksudnya kalau film-film lama kan oke lah yang Iya. The Godfather, Shawshank Redemption termasuk beberapa kan. Aku milih 12 Angry Men tuh cuman beda aja filmnya. Iya, iya. Beda aja. Tadi Banyak sih kalau film-film saya- terbaik tuh banyak sih Banyak sebetulnya ya? sih. Banyak kalau film-film tuh banyak. Udah pasti ya. Setiap tahun kan pasti ada film bagus ya. Iya, betul. Tahun ini kamu sudah nonton semua film-film baru. Venom Enggak sudah ada nonton. semua sih ya. Kenapa? Substance lah, The Substance lah. Substance Yang lah. lagi rame Kalau- nih. The Kalau Substance. iya kalau horor sih The Substance sih menurutku Iya. tahun ini paling oke sih. Aku lagi penasaran sama ini, Terrifier, Terrifier. Art the Clown. Iya. Film Itu gore kayaknya kan. mau mengalahi It itu. Iya. It. Dia Lebih badut juga, Cak. badut, Oh, wow. badut juga. Kalau Dia It kan badut tuh.
Jadi aku Terrifier itu 1 2 sudah nonton. Bah itu film Jam scare-nya banyak. banyak jump scare, dia memang horornya memang Ngandelin badut jump ini. scare. Iya. Kita nggak tahu badut ini hantu apa bukan. Oh iya benar. Dan Dan itu- secara face mengerikan juga. Iya, betul. dan itu enggak ada dijelaskan kan sejarahnya itu dari Iya. mana gitu, apakah hanya balas dendam ke apa. Enggak. Dia bunuh-bunuhnya orang aja. Oh. Bunuh-bunuhnya orang. Siapa sih saudaranya? Damian Leon. Tuh, Damien Leon, tuh iya. agak fuck up tuh filmnya, cuma ya keren sih. Nah sekarang lagi film horor menurut Kang. Yang lokal aja lah dulu. Lokal. Ini kan sudah nih yang luar nih, Iya. yang lokal sepanjang masa. Sepanjang masa ya aku paling Susana lah. Oh, Susana. Kalau Aku Susana Susana jelas. salah satu sih. Iya. Paling posisi teratas. Sama aku dulu pernah ingat, aku lupa judulnya. Aku ingat filmnya tuh gini. Inya pindah ke rumah baru, yang mainnya aku nggak tahu Shirley Malinton kayak Yurika Prastika kayak yang main tuh pokoknya. Aku lupa judulnya. Aku nyari di Google tuh juga nggak dapat. Jadi Inya pindah ke rumah baru, terus kan ternyata rumah itu tuh dulu tuh pernah ada pembunuhan. Oh. Yang dibunuh itu digantung di pohon, Mm-mm. terus dibungkus pakai plastik mayatnya. Film apa itu ya? Indo. Ini kayaknya Film Indo. Film Indo. Oh digantung. Oh Iya. aku kalau film Bahari yang hantunya bungkus plastik itu ini apa? Ranjang Setan judulnya. Ya mungkin itu. Ranjang Setan. Cuman dibunuhnya bukan dibunuh yang digantung itu. Iya, bukan. iya, Cuman iya. aku lihat hantunya aja Iya, waktu itu. kayak bungkus plastik kayak Iya. gitu. Nah, itu tuh agak ini juga dulu. Maksudnya kayak Ranjang Setan. kayak takut lah. Hmm. Itu film 80-an juga kan? Iya, iya, film-film 80-an. Sama ini apa film Him Damsik yang Tim Damsik. yang zaman dulu. Pengabdi Setan. Pengabdi aku. Setan yang Itu aku awal. itu posisi teratas sampai sekarang. Yang Iya. yang di remake kemarin kan Iya, ini Joko remake. Anwar. Cuma yang versi aslinya Versi lebih aslinya lebih kacau horor, sih, lebih bener. kacau. Soalnya dengan make up kayak gitu, Iya, Ika amit-amit ketemu mamanya Itu sudah. malamnya kan. si aduh, siapa sih namanya? Habis ketemu mamanya. Yang jadi ini kan yang jadi mak lampir kan itu kan. Mawar Iya. Niswono. Mawar Niswono. Iya. Bukan. Yang dulu. Oh, aduh, lupa. Kok aku. Ida Farida Yang jadi sih. ya, Iya, iya. yang jadi dukunnya, Iya, iya, jadi dukunnya itu kan sangar banget itu. Ruth Pelupesi kan namanya ya. Ruth Pelupesi. Iya. Iya, iya, Itu iya. tuh iya, memang ratu horor tuh. Itu horor ya. Selain Susana iya. ya. Susana. Mukanya sih Iya, mukanya sih Iya, memang iya. sih terbaik sih. horor. Nih, Dana nih Wih. penikmat horor Iya, juga dia. bener. Cak. walaupun memang penakut sih. Cuman tetap Cuma adrenalin. iya, adrenalin, Dan. adrenalin. Aku jujur aja kalau misalkan nonton film horor tuh aku sebetulnya bukan mau cari apanya gitu, nyari sensasi apa. Ya memang karena adrenalin. Iya, tadi. adrenalin memang. Adrenalin. Takut tapi suka gitu ya. Adrenalin merusuh. Ada berusuh. Dulu ya aku memang dari kecil Apanya anjing Bareja? Avanza. aku memang dari kecil penikmat horor kan memang dari kecil dari ya nonton setiap malam Jumat tuh. Berarti dulu cukup intens dong di zaman kecil nonton film Malam Satu Suro tuh. iya, Kan nah. itu cukup diputar Nah, ya itu di itu momen itu tertentu favorit kan. kedua tuh film horor tuh Malam Satu Malam Suro Satu tuh. Suro. Yang Susono. Ini Malam satu sunyi senyap. Suro. Padahal tuh lain lagu hantu lah. Bukan lagu Iya. hantu, lagu Pina Panduwinata Pina itu. Panduwinata kan. Tapi Itu lagu- belum kesannya. Ya setelah film itu Kayak apa lagunya dah, jadi horor. Kan bangun goring tengah malam Mama Ikep jadi kuntilanak baru punya Ya, nyanyi itu hantu. sudah. Ya horor lah. Baru Biar dengan- ingin nyanyi Dengan Bintang Susana yang Kecil. itu sudah. Dengan wig Susana yang Iya. yang garang tuh. Iya iya iya. Aduh. Bener. Tapi apa namanya kalau zaman dulu tuh kita misalkan nonton tuh rame-rame sudah urusan buliknya tuh sudah masing-masing dah. Bener. Tapi kan ingat lah film Satu Suro itu Bokir di situ jadi apa? Security. Jadi Jadi apa sapam nggak sih? Jadi apa? Jadi John Lennon. Bisa sih. Masa sih? coba Tals Bogor. Tali yang coba nonton. Oh jadi bu. jadi jadi ada yang nyanyi di iya. kuburan kan. Nah itu itu sebelum nyanyi di kuburan kan Iya. si Bokir ini kan di kamar nih lagi ngaca. Ada poster John Lennon. Pas datang Oh. Bokir bujur John Lennon nih. Terus si Kan lagu Betawi. ini, Pak Hakim. Ya Pak itu. Jaksa. Pas sudah di panggung kok lagunya kayak gini, lagu di penjara kan. Oh iya bener. Aduh. John Ya, tapi Favorit tuh, lagu favorit itu. horor zaman dulu tuh bagusnya tuh tetap ada esensi komedinya. Iya, esensi komedinya. Jadi orang tuh ketika nonton tuh enggak yang takut banget Nggak gitu. Kayak tegang-tegang ini banget gitu. manusia apa harimau siluman harimau.
Acan bin Maung. Oh iya. Itu kan paling Iya, itu itu gokil sih, line itu yang paling gokil. memorable Padahal itu. padahal gue panuan habis anu. Macan bin Maung. Iya habis melaut kan dikira macan karena banyak panu ya loh. Itu anu banyak belakangnya. Siluman harimau. Panau. Ajang bin Maung. Padahal namanya Hasan bin Maun kan. Hasan bin Maun. Karena bibirnya subing loh. Subing. Ada bin Maun. Iya iya iya. Dikira macan bemaong. Iya kan. Itu film yang cukup sering juga deh kalau misalnya dulu aku main sama Alfian, main ke rumahnya Kojo tuh, dia suka muterin film-film lama itu koleksinya itu juga tuh. Itu aneh memang. Iya, Selera Kojo. filmnya aneh memang itu. Tapi memang film-film lama tuh kalau ditonton berulang-ulang tuh tetap. Iya. Nah, kalau ini dan Jalangkung menurutmu gimana? Yang pertama Jalangkung yang ya? mana nih? Yang pertama, Yang pertama ya, itu Masalah terbaik Jalan tuh. Itu kalau menurutku sudah hilang kan film horor nih yang Iya. horor yang seram-seram. Datang Jelangkungnya itu yang 2001 ya kalau nggak Siapa salah. Rudi Sudjarwo ya? Yang pertama ya? Iya, Rudi Sudjarwo. Rudi Itu Sudjarwo. pemerannya Marcella Jalenti itu sih. Marcella Lain Jalenti. itu tusuk jelangkung. Tusuk Itu Jelangkung, kedua. beda lagi ya? Yang pertama itu yang ini nah. Siapa yang botak tuh? Hari Panca. Ya. Hari Panca. Nah, itu ada di Hari situ Panca. tuh. Anu apa? Itu terbaik tuh. Dunia Oh, lain. Dunia lain. Presenter Betul. ya? Nah, Presenter dunia lain. dia termasuk main film di situ. Nah, bentar. Dunia Lain itu yang challenge itu kan? Iya. Nah, presenter TV-nya siapa? Masih ingat gak? Dunia lain Hari Panca. Hari Panca. Lain yang presenternya kan yang di Spot sama yang di TV beda kan? Enggak, kalau Enggak, beda. tapi- Kalau oh, Panca kan ini beda. itu- Yang itu- Panca kan ini gentayangan. Gentayangan. Iya, Gentayangan. itu Toro Margen, itu yang uka-uka. Beda Benar. sama dunia lain. Benar, Hari Panca. Dunia lain Trans TV, uka-uka TPI. TPI. Benar. Nah, Uka-uka ke Tenggarong. Benar. Yang mana? Ismail. oh, Sarip siapa sih namanya? Siapa sih? dia itu lebih panjang. Iya, namanya siapa sih? Jangan-jangan aku reinkarnasi dari itu lah. Orangnya belum mati dari reinkarnasikan. Kalau Toro Margen mati. Tapi baru dia yang bilang aku mirip itu. Ada beberapa orang bilang aku mirip apa yo? Siapa? Chris Jar. Chris ya? Iya deh. Itu juga baik aja ya. Iya. Benjamin Button. Lain bayi ajaib. Siapa namanya? Nama Cornelius Hoffman siapa tuh? Namanya Bosco siapa? Don Bosco siapa kan namanya tuh aneh pokoknya nama-nama Portugis kan. Nah, Tapi tuh nonton yang bayi aja itu. Yang- itu ada tuh yang dia lainnya itu aku akan membalas. Ini bayi ajaib yang original loh. Yang original, yang original. Iya, itu ada Bokir juga ya jadi tukang sunat. Aku lupa. Iya, Bokir Aku jadi lupa. tukang sunat tuh. Aku yang kedua yang kedua yang remake aku nonton. Yang remake aku enggak. Yang remake aku nonton si Vino menurutku- Gebastian iya, itu nonton. Kalau menurutku bayi ajaib yang original yang paling serem sih. kalau Paling menurutku. serem. Paling Iya serem. karena kita terbayang dulu apa Iya. Kadawani hendak behera. Iya. Soalnya bisa muncul tangan tiba-tiba dari kloset. Itu yang Awak halus tapi mukanya kayak kai. ada kawalku kayak itu. Moting. Jangan pahami om komedi ya. Iya. Om komedi. Dilihat aja mukanya lucu sudah. Jadi kayak komedi. Om komedi. Aduh, moting. Nah, deh. Ngomongin tadi soal film-film horor. Nah, ini ada info fact yang lain nih tentang Iya. Dana yang cukup sering muncul. Biasanya deh tahu ini malam Jumat itu biasanya dari postingannya Dana dan aku selalu nunggu tuh ngecek story di Instagram itu kisah tulisannya. misteri area Kaltim. Kisah Ini malam misteri Jumat. area Kaltim. Iya, ini udah malam Jumat nih berarti nih. Itu jadi salah satu jadi yang pengingat gitu deh. Iya. Nah, dari Dana. Jadi coba kamu ceritakan Dan. Apa Apa itu? maksud dari Cerita. kisah misteri area Kaltim? Enggak ada maksud apa-apa sebetulnya, cuman postingan aja. Cuma postingan aja. Enggak sebetulnya banyak sampai sekarang tuh banyak yang nanya apa sih ini Bang? Apa sih? Ceritanya mana sih? Ah. Ya aku Ya jawab karena aja. kamu cuma ngepost Iya, foto aku horor cuman- sama tulisan iya. itu aja. Sebetulnya kisah misteri area Kaltim tuh dulu tuh ada grupnya waktu Facebook. masih aktif Facebook. Jadi orang ngepost Iya. cerita di situ ya. Jadi kan membernya tuh banyak kan sampai ribuan orang lebih lah ratusan ribu kalau nggak salah. Nah itu tuh kan rata-rata orang dari Balikpapan, Tenggarong, Lojanan lah pun. Itu tuh mereka kan pasti ada pengalaman horornya kan. Nah benar. posting cerita di situ. Jadi kenapa jadi setiap malam Jumat aku posting kisah misteri area Kaltim? Dulu aku update tiap malam Jumat baca itu. Membaca. Membaca yang Bukan kisah-kisah sebagai itu. miminnya, bukan. Nah, gini, karena aku dulu generasi di awal untuk gabung itu kan, aku pilih buat jadi admin juga. Oh. Ada beberapa admin sih, cuman mungkin karena aku
karena bubuannya itu tahu aku bisa desain dan gambar-gambar, jadi aku sempat gambar kayak covernya dulu, terus bikin logonya Kisah Misteri Area Kaltim, dan yang jadi admin dulu di situ. Itu aktifnya masih tahun 2015 Aku kayak sempat jadi member deh itu dulu. Dan Di- salah satu cerita yang paling memorable tuh yang soal ini Bukit Soeharto, sejarah Bukit ya Soeharto. banyak Sejarah ceritanya. Bukit Soeharto. Kalau aku sih yang paling ingat tuh ada, yang paling aku ingat tuh ada pasar hantu namanya di Pasar Rojanan. hantu? Jadi iya, Rojanan. dia tuh cerita. Dek, Nah itu Sama ini yang aku Ini kayak paling Totoro nih, Pak. orang itu paling ini tuh ini yang paling sering ditanyakan orang tuh gara-gara tukul Tukul. waktu ke Oh, Tenggarong. Gunung Lipan. Iya, Gunung Mister Lipan. Tukul Oke, oke. jalan-jalan. Iya. Karena waktu itu Karena- ada accident itu ya, kontainer mundur itu nggak Ya, sih? aku hari-hari kan lewat situ. Heeh, Cuma heeh. aku bilang kalau misalkan bubuhan mau nanya ke aku nggak pernah punya pengalaman apapun di situ. Iya. Kalaupun aku pulang tengah malam, aku pergi tengah malam, aku nggak pernah Mengalami. Gunung Lipan pengalaman itulah. hal itu. Gunung Lipan Iya, itu Gunung ya. Lipan. Cuma aku tahu tempatnya dia di mana ada air terjun itu segala. Oh, emang Yang- ada? Yang nah seingatku yang pasar hantu tuh orangnya ngomongnya di Gunung Lipan sih. Iya di Gunung Lipan. Lokasinya? Itu iya. Oke. Ini yang ku ingat aja lah. Soalnya bilangnya pas sudah pernah dia ngantar cewek ke situ. Ceweknya ini mukanya pucat. Aku mikir juga kok enggak nyadar mukanya pucat lah. Iya. Tetap diantar, mungkin karena cewek mungkin lah. Iya. Dianggap dandan kali Iya, kan? jadi cewek ini minta antarkan ke pasar. Oh. Pasarnya itu tengah malam. Pasar. Lu. Kalau daerah yang parah situ ya pasar Harapan Baru. Harapan baru, iya benar. Tapi tembus ke dalam sedikit lo hui dulu lokalisasi. Beda Habis itu udah lagi. ada Tapi setelah sadar katanya ini dia tuh disetopkan di Gunung Lipan. Oh. Di Gunung Lipan situ. Dalam kondisi si perempuan nggak ada di cerita itu atau gimana? Iya, si perempuan sudah hilang kayak gitu. Dia tiba-tiba sadarnya udah di Gunung Lipan aja gitu. Iya, terus seingatku yang beberapa cerita yang paling kuingat ya itu. Itu dulu banyak cerita yang mungkin sampai sekarang masih ada grupnya. paling itu. memorable tuh ini paling hantu banyu. Itu banyak itu film TVRI dulu ya. Iya, cuma kan katanya memang ada hantu banyu. Sama ini, Hantu kacak. Loh. hantu kesot. Oh, hantu kesot. Kalau hantu kesot Iya. itu sebetulnya kalau secara nalar ya, ada orang yang bilang itu sebetulnya itu kayak orang hutan. orang hutan tua Iya, atau beruang yang sudah tua. tua. Iya. Beruang tua. Beruang tua kan kalau udah tua kan dia bulunya rontok Iya. dan bentuknya kan pasti aneh. Iya benar-benar. Iya. Dan itu di hutan, bukan Itu di kota. hutan. Sama kayak orang hutan mungkin kan udah tua gitu dia. Jadi cuma bisa ngesot aja jalannya. Itu dibilangin hantu kesot. Hantu Kesot. kesot beda Binatang. sama suster ngesot kan beda. Nah, Iya. itu beda ya. Hantu kesot kan versi kita kan. Tapi ingat nggak jokes-jokes soal hantu di zaman kecil kita dulu? Suster ngesot, pocong lah. Jokes-jokesnya ingat nggak? Kalau Itu. kalau misalnya kita dikejar suster ngesot, lari aja ke Padang Sabet yang banyak rumput ilalangnya. Pasti dia Ya, berhenti. gatal kena Itu apa? jokes-jokes zaman Ikupnya kecil ya. gatal. Suster apa yang suster kepot. suster kepot. Suster freestyle. Suster drift. Nah, ini seru banget kalau ngomongin ini deh, ya kisah-kisah misteri area Kaltim nih. Kan nggak cuma itu aja Dan ya. Maksudnya Iya. ini kalau kita bawa cerita ini misalnya akhirnya Dana jadi mimin lagi nih Iya. untuk mengundang orang untuk bercerita di grup itu gitu. Iya. Pasti akan jauh lebih ramai lagi Dan. Iya, Bahkan harus. kalau dipindah platform ke YouTube akan Iya. jauh lebih Iya, karena oke sekarang ya. podcast yang memang ada di top 10 podcast Spotify itu nomor 1 Adalah cerita-cerita Iya, horor. nomor- iya, Misalnya cerita cerita horor, itu See What I See atau kayak yang Du- sekarang pun apa di YouTube tuh apa yang rame Lentera Malam, RCL 5. RCL. Nah itu sebetulnya aku sempat terpikir kan waktu awal-awal YouTube naik yang konten-konten horor kan, aku sempat mau naikkan itu kisah misteri area Kaltim, cuman sampai sekarang tuh adminnya aku sudah lost kontak. Terus kontak. Iya biar bagaimanapun sebetulnya mau ngambil dari namanya aja sih versi YouTube-nya, cuman kan takutnya kalau misalkan rame Ini gede beda cerita iya, ntar gitu ya. adminnya nyari yang Iya. betul-betul foundernya kan. Nanti kayak Busam. Nah Ya, itu. case-nya gitu ya. Bukan Iya. dualisme lagi tuh Baik. sudah bahasanya tuh sudah terlalu banyak isme-ismenya kalau Busam. Yang ini mah aku yang bikin duluan, yang ini bikin Nah duluan. yang itu ini bikin sudah duluan. Nah, itu yang alangkah- ditakutkan sebetulnya. Bagusnya nih Pak kalau idenya kita apresiasi nih Pak. Kalau Iya. kemarin Yudis kita ada rencana itu ya, tapi kan masih digodok ya. Masak, Iya. Di kabin. Nah, sama Dana ini bisa. Aku juga mau ngasih masukan ke Dana. Kalau misalkan itu berjalan, dia bikin itu kan terus dibikin konten kayak YouTube gitu. Ajak Pak Le Dukun sebagai co-hostnya. Siapa Pak Pak Le Dukun? Dukun yang di stadion yang Yangas. Gitu. Dia dulu dia waktu zaman orang belum cek kodam live, dia udah duluan. Sudah Udah live cek di kodam Busam. live? Di Iya di Busam Busam. dia live. Oh. Pak Le kok Dengan bisa? kalung-kalung Busam. yang bling-bling Iya, itu. iya, iya.
versi lokal tapi. Oke. Hebat itu palingnya sumpah. Oke Aku tuh. sama Reja ya, ini tapi punya pengalaman nih di stadion. Aku sama Reja tuh diem aja. Baru Reja tuh cuma bisik gini, Nale yang manggil gitu kan. Lele datengin aku langsung. Kapan-kapan gue bilang aku manggil ikam. Loh, mau beli ikam lagi. Enggak, Le. Ini aku. Dia Oh. kayaknya Cak. Punya Sense. six sense dia. Six kayaknya. sense. Iya. Oh. Punya six sense tuh. Ajaib Palek tuh. kumis. Palek kumis, enggak tahu namanya siapa. Udah lama juga enggak ngeliat dia kan. Sekarang kan kita udah enggak main di Stadion Segiri lagi, jadi enggak pernah ketemu lagi sama Palek. Benar. Nah Dan, kalau Dana sendiri nih, Dana punya gak sih pengalaman yang kayak gitu? Nah, itu. Di Sebetulnya aku tuh seumur hidup belum pernah kayak melihat atau apa ya, jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah ya aku ngeliatnya soalnya. kenapa jadi takut? Iya jangan sampai lah pokoknya aku ngeliat lah. Karena aku termasuk orang penakut kan dulu kan. Berarti kan enggak ada pernah Iya ketemu sekarang sama tuh sekali? agak lumayan lah. Berarti kan enggak ada pernah ketemu sama sekali. Nggak pernah ketemu sama sekali. Mungkin kayak merasa atau merinding ya sering lah kayak perasaan ada orang nih. Kayak di Kiau gitu Iya, tiba-tiba Ikam kayak mendengar dan Iya. gitu. Padahal enggak ada orang Iya gitu. ada orang. Cuman kalau ngeliat jangan sampai lah. Soalnya Di bari kopi langsung berikan asam lambung beliau. curiga nih. Nah soalnya dulu tuh parah aku penakutnya tuh parah. Dulu tuh kalau sering bubuan WKT ngumpul sampai jam 3 subuh. Yang paling penakut pulang tuh aku diantarkan sama bubuan sampai ke rumah. Oh. Diantarkan sampai Sarak lagi rumah Ikam. Iya, Rumah Ikam aku- dimana dan? di Sambutan. Pelita 2 Sambutan. Dua. Itu kan di kampungku tuh waktu tahun 90-an tuh Hah? banyak orang lihat di situ. Di mana Dan? Dia masuk gang Di atau Pelita mana? 2-nya di Apa- daerah apa? Pelita 2-nya. Apa isunya apa? Pocong kah? Kuntilanak kah? Isu yang paling memorable tuh dulu waktu masih musim PS1. Iya, Nyewakan PS kan orang rame kan. Malam minggu tuh kan PS tuh sampai jam 1 jam 2 malam kan. Semuanya ngelihat di situ. Di mana di penyewaan PS? Kuntilanak tuh nonton PS di situ. Lo. Hambur langsung semuanya. Nah, itu yang paling terkenal di Pelita 2. Dan itu yang wah, Itu sudah karena PS itu ditaruhnya di teras. Ah, Pelita 2 tuh kan masih hutan kan dulu. iya. Kada seramai sekarang. Iya. iseng juga nih kuntilanak itu. gede. Itu Ini salah benda apa satu salah satu pengalaman di Pelita 2 lah ya. Kalau pengalaman lain ya. Di zaman itu Nanti berarti bisa. cukup horor ya untuk keluar. Iya cukup horor. Nah makanya aku masih terbayang-bayang sampai sekarang kalau kayak jangan aku ketemu nih antarkan sama buannya. Tapi kan pernah punya pengalaman enggak? Kawal Ikam kesurupan di depan mata. Ah iya, Teman yang kesurupan tapi di hadapan Ikam. Udah pernah. live gitu Dan. Aku Reja, Jali, Anis tuh. Anis enggak tahu ada benda tuh. Kami pernah punya pengalaman Mas itu. Tony yang ada Mas Tony. Kalau Drogo masih nggak ada. Ya? Siapa itu? Kabin kah? Di kabin. Itu pengalaman paling aneh itu paling surreal itu pokoknya. Ikam menghadapi orang kesurupan di depan. Orangnya banyak tapi kada tahu mau baca apa. Iya. Jadi yang tadinya nggak ngerti bacaan itu tiba-tiba bacaan. Waktu itu ada Pak Soku ya. Ada Soku. Soku. Ada Soku. Kamu tahu Soku kan? Soku Ya, baca tahu ini lah deh. siapa yang nggak Ya, tahu. Asin ya. Soku. Bang Soko hari ini ulang tahun guys. Wih. Shout out to Soku, happy birthday Soku. Shoot buat Soku. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Mantap. Amin. Tambah muda aja Soku tuh Tambah kuliah. muda, awet muda ya Pak. Iya, Awet muda. Nah, awet muda. jadi kalau Ikam pernah ingat adegan Titanic yang pas pendetanya mau baca kitab tuh yang iya, bingung itu tuh, iya. Soku kayak itu. Dia mau kayak Yasin gitu. Apa yang mereka baca Sok? Ikam mau mencari kisah 25 nabi apa kayak gitu kan? Karena panik deh ya. Panik semua. Kejadian Sampai Arul, ada Pak Arul juga. Iya. Arul. Harus ketawa-tawa Iya, sih itu. ada dia malah ngingetin, ingat keluargamu, kamu harus lawan. Wah ini sudah ala film ini gue bilang. Iya, gitu. sama gaya-gayanya Pak Arul tuh. Terus Iya. lawan lu, harus Akhirnya lawan. yang bisa ngeluarkan siapa? Faruk. Faruk. Iya benar. Faruk. Karena Faruk memang basicnya anak pesantren. Anyway, Rajin ceritanya kan sembahyang. gak cuma sampai di situ deh. Setelah si Ipeh ya, Naifa Iya, kan, Naifa itu sadar, tiba-tiba kan ada ular Pak ya. Ada Muncul ular. ular tuh dari bawah meja. Itu ajaib itu pokoknya. Iya, itu coba, ini juga ya. Jajan Ularnya ular akhirnya kita siapa buang ya, lepas. jatuh ke bawah dan Itu- mati ya. Itu Besoknya. pengalaman terhoror ku pertama. Kayaknya. Yang kedua itu aku pernah punya pengalaman horor nih aku nggak tahu lah itu di momen itu tuh aku salah lihat kah atau memang itu Nah, itu perwujudan bisa aslinya. jadi kan. Jadi aku di wadah kawalanku di kilo 5 di Lojanan. Habis berkumpulan set minuman Maboy. maboy, tapi kan aku maboy kan enggak terlalu maboy juga. Tipsi-tipsi ya. Iya. Jadi yang lain tuh guring, tinggal aku
ada berdua apa bertiga kami gitu berkesahan. Rumah itu kamu tahu kan kayak rumah-rumah zaman dulu tuh Ada kan pilarnya gitu. kayak misalkan antara ruang tamu ke ruang tengah itu kan ada kayak pintu gitu yang Iya. cuma biasa dikalangi dengan horden. Iya betul. Rumah-rumah ya, rumah-rumah Iya, bahari iya, lah betul. kayak gitu kan. Rumah itu kayu. Kalau misalkan ada orang keluar dari Iya. kamar pasti kedengaran ada langkah kaki. Mm-mm. Di momen itu horden itu disingkap set gini kami berkesahan menghadap ke arah ruang tengah. Tiba-tiba dari bawah itu tuh kayak ada kepala mencungul. Kepala mencungul gitu. Serius kepala mencungul. Cuma kondisinya karena lampu tuh lampu remang-remang, lampu kayak Kuning lampu warna. 5 watt, lampu kuning. Mm-mm. Jadi kayak anjing itu apa? Kalaupun itu tikus, itu kada kayak tikus. Itu, Karena gede. Itu kami ngeliat deh. Aku ngelihat lillahi ta'ala, aku ngelihat betulan itu. Dia kayak ngintip gitu kan. Kayak berarti? ngintip ini kepalanya tiba-tiba kayak nyik kayak gitu. Habis itu langsung ngilang set gitu. Aku maju set gue lihat di kamar bubuannya tepar, guring masih. Itu posisi kamu sendirian aja ngeliatnya. Enggak, aku ada bertiga. Dan Berdua atau bertiga. tiga-tiganya lihat. Tiga-tiganya lihat. Dan besoknya ya teman gue punya rumah tuh akhirnya Cerita mungkin dia. kayak ke tetangganya gitu kan ngomong gitu kan. Ah. Tadi malam kayaknya ada hantu kuyang deh bilang gitu. Oh dia cerita begitu. Iya, baru dibilangin Perkiraannya sama berarti kuyang lah. kuyang. Ya karena kepala aja ya. Nggak mungkin lah ada apa tikus seganal itu. Ada sih tikus seganal itu. Apa? Gurunya pura-pura ninja. Mas tuh. Tapi ternyata memang di situ ada orang yang Ada, juga. ya. Kayak di depan rumahmu dulu. Ah Ya. benar. Jali punya pengalaman Nah jual itu horor. sempat dengar yang kuntilanak kalau nggak salah. Lain. Kuyang. Kalau Oh kuntilanak, kuyang. Karena emang kejadiannya waktu itu ibuku lagi hamil adikku yang paling terakhir sama tanteku lagi hamil anak yang ketiga. Jadi ada 2 ibu hamil di dalam rumah dan kedua-duanya hamil besar. Iya. Nunggu hari. Jadi kondisinya hari itu dan yang kayak ya kalau dibilang itu creepy banget. Jadi 2 pasang bapak-bapak ini beserta anak-anaknya tuh siaga 1 gitu. Karena kondisi rumah waktu itu Sepi. Iya. bukan sepi dan kayak masih banyak ya belum sempurna lah kalau dikatain rumah ya. Iya. Etalase. Jendelanya nggak ada Iya. mungkin gitu ya. SP Belum permanen, jadi SP lah. permanen Iya, lah, benar. permanen. Jadi kita si 2 perempuan ini tidurnya di dalam kelambu. Hmm. Kita anak-anaknya di luar pada standby ngejagain karena udah feeling. Si bapak-bapak ini udah feeling, termasuk bapakku ya, udah feeling dia kayak firasatnya ini buruk banget nih malam ini kayak suasananya itu beda. Iya. Beda. Nah, di malam yang pertama kita nggak ini ya, nggak menyadarin itu ya dia. Tapi di malam kedua itu kerasa banget dan. Jadi di jam 12 malam up itu rumah kita tuh kayak sunyi senyap, kita nggak bisa dengar suara kokokan ayam, tuh nggak pernah dengar. Senyap nggak bisa. aja. Senyap banget. Nah, si bapak aku sama omku yang iparnya bapakku, omku paling. itu standby di depan pintu. Nah, bapakku tuh standby di jendela yang ngadap ke luar ke arah jalan remaja. Jadi Siapa ngapain? Baca puisi. Nah, kita berdua tidur di depan TV. Jadi bapak itu sambil ngerokok, awalnya dia fokus si bapakku itu. Nah, karena omku itu dia ya kesirep lah, tidur gitu deh. Ketidur karena memang suasananya senyap ya. Nah, cuman bapakku yang standby di depan kaca waktu itu terang bulan banget ngerokok sampai akhirnya mungkin di batang kedua kali ya. Dia tuh nggak ngerasa kalau dia itu udah hilang fokus. Nah, kita anak-anaknya ini entah si Capung denger apa enggak ya, tapi aku denger. Salah satu perempuan ini ibuku atau tanteku ini mengerang dia. Kayak ketindihan tuh. Kayak minta tolong. Nah, itu kita ngerasa Aing mau lain. nah, bukan. Pokoknya kayak mengerang minta tolong gitu. Iya. Minta tolong intinya. Nah, jadi kita ngerasa bahwa kayaknya si Kuyang itu udah di dalam rumah. Kayaknya. Sampai hari bapakku notice. Karena dia di depan pintu kamar ibuku tuh deh. Melihat. Langsung dia buka itu namanya kelambu kan dulu pakai kelambu ya. Kelambu itu langsung suasananya langsung berubah. Langsung kayak goyang rumah kita tuh. Kayak gempa gitu. Iya. Kayak digoncang gitu. Nah, itu bapak langsung bangun semua. Buka kejar. Jadi buka pintu, si bapak sama omku itu bawa parang ngejar si itu Kuyang, hilangnya tepat di depan langgar. Depan gang. Depan Iya, depannya kan melanggar kan. Sekarang orang sudah ada lagi. Nah, kalau aku sih enggak ada pengalaman horor, cuman biasa kalau orang mau minta ceritaan horor tuh aku ada cerita lain sebetulnya lain aku yang ngalami kakakku sendiri. Ini sebetulnya Ini kakakmu aku yang sudah mana? kakakku yang nomor 2. Kakakku yang Iya.
Sebut Yang kakakmu yang nomor 2. iya kan yang, aku yang nyanyi, yang kan nyanyi. aku 10 doang. Adeknya yang nyanyi. Oh nyanyi adeknya. Iya, Siap. Kan Dan aku ini 10 manajer saudara, kan? manajer juga kan Dan? Hah? Manajernya Iya, Arimul. manajer dadakan lah waktu Manajer itu. biduan. Siap kelas. Ratman. Lanjut Dan. Sebetulnya cerita ini sudah aku ceritakan ke teman-temanku. Mungkin ada yang udah dengar. mungkin Ica mungkin ingat kali ya. Aku sempat cerita hubungannya dulu sama Sabrina. Menurutku ini cerita paling horor. Aku ada 2 cerita sebetulnya cerita horor. Lain-lain aku yang ngalami, cuman ada versi horor betul, ada versi lucu betul. Nah, Ini yang horor dulu nih. Horor dulu nih. Jadi waktu itu ini kakakku yang ngalami. Itu pertama kalinya dia lihat hantu. Pertama kalinya dia lihat hantu. Jadi waktu itu kakakku ini kan sering ngumpul kan teman-temannya itu ada yang nyewakan PS. Ini musim PS lagi. Lagi PS. Di Sukadama, PS1 iya, ya. di Sukadama. Nah, terus di situ sering begadang bubuan kakakku ini sering begadang. Di rumah maksudnya di rumah. Iya, bukan PS1 sebetulnya zaman UKA tuh masih PS1 lah. PS1. Nah, PS2 sih itu kayaknya 2000-an ke atas. Baru-baru PS tuh. dulu kan musim TV kabel. Iya, iya. TV kabel tuh masih orang-orangnya aja yang masang TV kabel. 2002 2003 itu. Nah, di rumahku itu belum ada TV kabel. Kakakku nih suka nonton film-film penampakan itu. Jadi, karena niatnya mau nonton itu, bermalam lah di tempat temannya yang nyewakan PS ini, nontonnya rame-rame. Kebetulan malam itu kan acara dunia lain ya kalau enggak salah. Ya, dunia lain malam Kamis ya kalau enggak salah. Dunia lain apa Iya, Balaukan? Kismis yang Kismis itu juga Kalau kan. UKA malam Jumat kalau enggak salah, dunia lain malam Kamis. Nah, kakakku ini mau nonton dunia lain. Tapi salah malam Jumat dia datangnya. Malam Jumat kan datanglah ke situ. Dia datanglah, lupa lo. Ih, aku mau nonton penampakan, dia bilang kayak gitu. Dia belum pernah lihat hantu kan. Aku mau nonton penampakan malam ini di sini, bilang kayak gitu kan. Jadi bilang temannya, "Oh, salah malam kami. Ini malam Jumat. Itu sudah kemarin, Bang." Ya kan. Dah. Ya sudahlah, mau enggak mau ya tetap malam di situ begadang kan. Sudah nih pas begadang, tinggal 2 orang yang udah tidur, kakakku sama temannya ini kayak ngantuk-ngantuk ayam tuh nah. Ya. Mau ngantuk-ngantuk ayam tahu lo. Nah, itu kayak tertidur baru terbangun lagi. Nah, pas jam 1 malam mati lampu. Dang. Mati lampu. Baru kakakku ini mau kencing kan, kalau mau kencing. Kebetulan rumahnya tuh sebetulnya sempit, kayak ribet kalau mau ke WC tuh kayak ke gang-gang halus kayak gitu nah, istilahnya lah. Iya, ngerti lah. Sungai Dama. Iya, nah malas dia tuh kalau mau ke WC lebih baik kencing di luar di paret. Iya. Paret tau kan, di Iya, paret. iya. Nah, di situ dia mau kencing tapi mati lampu, minta temani lah sama temannya. Tapi temannya ini mah ngantuk-ngantuk tahi ayam, ngantuk-ngantuk ayam loh, ngantuk-ngantuk tahi ayam. Panas-panas tahi ayam. Ngantuk-ngantuk ayam loh. Ya sudah ku temani aja. Nah, sudah temannya aku ya sudah. Jalannya berdua nih. Menurut kakakku dia ini ditemani. Iya. Ternyata temannya tuh masih guring. iya masih guring. Jadi teman itu siapa? Pas Gitu. pas dia ngeliat enggak ada, memang sudah diberanikannya kencing gitu nah. Jadi dia kencing nih ke paret nih, posisinya dia ada ngeliat pocong. Tapi gelap kan. Iya. Tapi Siluet. nah, fokus di pocongnya itu kan kalau bisa lah bayangkan lah, Iya, gelap. siluet. Kalau gelap kan siluet aja. Iya. Nah, gelap tapi fokus di pocongnya putih. Nah, Kan kalau mungkin ada cahaya bulan sedikit lah ya. Hmm. Dikiranya itu tuh jemuran, spray putih. Posisinya tuh jaraknya tuh dekat aja kayak dari sini ke dede ini nah. Iya, Deket banget. dekat. Jadi posisinya kayak gini. Kakakku ini kencing kan. Pocongnya itu ngadap sana. Nah, Oh, tidak membelakangi. membelakangi. Di sini lah kakakku tuh di sini Iya, lah. Jadi kakakku tuh kurang yakin ini pocong kok lain. Ini sudah kencing nih, Iya. posisi sudah kencing nih. Semakin dilihatnya semakin jelas pocong tuh. Oh, ternyata pocong. Dan dia masih kencing. Iya. Sebetulnya ya biasa lah ya, orang ketemu pocong tuh biasa lah ya. Cuman yang menurutku yang paling serem, pocong tuh kan ngadap sana. Iya. Iya. Tapi pelan-pelan nggak ngadap ke dia pocongnya. Jadi kayak gini. Lari ke aku tuh, bilangnya aku Tapi dalam kondisi kencing udah selesai belum? belum selesai tetap lari. jadi kakakku tuh cerita loh, aku tuh nggak sempat sih lihat muka pocongnya, cuman lihat kapas di mukanya sudah sempat. Iya, Kayak kan di sini ada Iya. kapas. Jadi ya pelan-pelan oleh ke dia kan.
Nah dari situ sudah dia lari. Anis gelisah Anis. Tuh. Anis gelisah, takut dia. Ini tuh versi horornya Dan ya. Hah? Versi Itu horor. menurutku sih itu horor sih menurutku Iya. ya. Pertama kali lihat Sin hantu. Noleh itu, Hah? Sin Noleh itu paling ngeri emang. Iya paling ngeri sudah. Kamu lihat kuntilanak membelakang itu biasa sudah. Iya. Tapi kalau lihat pocong noleh gitu Iya. kayak apa? Ayo. Terus Ah. kalau aku sering, kan aku sekarang nih punya kebiasaan agak aneh menurutku. Aku nggak bisa tidur kalau aku nggak dengar cerita horor. Oh gitu. Serius. Jadi sekarang kalau misalkan tidur, Pengantar tidur. aku pasti nyetel itu. Baru aku setel, kalau kayak di HP kan bisa di timer terus ke stop playing. Jadi dia bakal otomatis stop. Jadi aku setel kayak 1,5 jam atau 1 jam. Jadi udah sampai selesai tuh cerita Teguring teguring. pasti teguring sudah itu. Jadi harus ada suara-suara kayak gitu pasti. Dilalebaikan gitu. Dia dulu lebaikan. Tapi harus podcast horor yang ku dengar. Kalau podcast kayak komedi-komedi gitu aku malah Malah nggak tidur. Kurang. Nah itu loh kalau menurutku yang versi Horornya. horor yang menurutku versi horor Nah, sih. lucunya tadi versi lucu. Versi lucunya. Versi lucunya sebetulnya aku tuh dari kecil sudah suka cerita-cerita horor. Jadi kecil waktu SD itu aku ada kayak teman-teman kayak tetangga lah mainan lah. Kita tuh ngumpul bercerita horor. Berbagilah cerita-cerita horor nih. Temanku yang satu horor ceritanya tentang ini. Aku cerita horor. Pokoknya aku cerita bahari yang dialami orang tua aku lah. Iya. Temanku yang satu ini aku lebih horor bilang. Aku lebih horor. Jadi waktu itu acilku bilangnya kan di sungai, kan masih di Sungai Dama kan dulu. Acilku subuh jalan keluar, baru ada ibunya tuh kayak ditutupi selimut mukanya sampai badan-badan, baru kayak teriak kangkung. Hedi Yunus kan? Ya ada Yulio. Kangkung, dikiranya orang jual kangkung, ternyata hantu kangkung. Jadi pas di ibu ngapain bu jual kangkung, diam aja ibunya. Mungkin penasaran kan, dibukanya yang selimutnya tuh badannya kangkung semua. Aku bilang horor dari mana? Kalau aku ketemu bilangnya kan serem kan? Iya aku bilang serem dari mana? Kalau kangkung semua kok oseng ini, kalau bawa pulang kangkungnya kok oseng ya. Kalau kawan nih kan karena masih kekanakan kan momen itu. Iya. Kalau sudah pas dewasa memberikan dengan kangkung agak lain. Iya. Hantu kangkung. Enggak, kalau temanku yang lain tuh kayak ih serem, kalau aku ih serem dari mana kangkung semua. Ini kalau soal kangkung yang notice cuma para Eja aja. Iya kan? Apa di balik kangkung nih? Legenda itu tuh legenda kaskus. Lain, legenda Detik Forum. Detik Forum baru dilempar ke kaskus. Nanti kita update. Nah itu menurut dia tuh serem, tapi menurutku malah kocak ini hantu kangkung. Seremnya dari mana ya kan, badannya kangkung semua. Ya serasa di pasar lah kangkung betuyuk. Poison ivy, ya Poison tanaman ivy. beracun. Tapi kangkung kalau di Amerika dilarang Karena dia mengandung senyawa LSD. Kalau terlalu banyak konsumsi, nikotinnya tinggi atau gimana? nggak tahu. Cuma dia mengandung, katanya sih, aku ya koreksi aja kalau misalkan salah. Katanya kangkung itu mengandung senyawa kayak LSD. Jadi kalau kamu itu bisa trippy gitu. That's why kalau kebanyakan kita suka gampang ngantuk. Iya, mungkin ya itu efeknya kali gitu. Donor. Mungkin beda kandungannya kali di sana. Ini sudah. Kangkung sono mungkin beda. Hidroponik kangkungnya. Oke. Terakhir, Cak, apa yang mau kamu tanyakan ke Dana? Tanya ke Dana Sebenarnya terakhir. banyak sih yang mau ditanyakan lagi. banyak. Cuma Iya kita banyak, durasi cerita horor ini tuh ya. banyak sebetulnya. Iya. Cuman bisa next lah ya. Benar-benar. Nah ini dah. Bikin podcast sendiri. Nah Nanti bisa. bisa sama-sama kita juga. Sama-sama Jadi kita sub juga bisa. konten yang lain Pak ya. Supnya Dejapot nanti. Apa Dejapot kan D-nya kan Dana. P-nya nggak ada ya. P-nya Puisi. P-nya puisi, tetap capung. Lucu juga kalau capung baca puisi. Coba kan di sini undang siapa? Ah nggak Nggak mau lah mau dia. dia. Nggak mau dia. Songong dia sama kayak Fahmi itu. Apa, Cak? Tanyain, Cak. Last question buat Dana. Dan kita mau tanya apa ya? Bian? Dana ini punya kebiasaan deh. Aku juga cukup apal. Iya. Dia tuh setahun sekali pasti potong rambut. Iya. Nah, biasanya dulu kalau lagi 17-an Dan ya, Iya. dipotong dan dibayar mahal untuk potongnya. Iya, Dana. Dulu pernah rambutnya tuh di bawah Karena dia bahu. drum band, dia Iya, drum terus tiba-tiba band. potong pendek Drum banget. Drum band Pemprov. Iya. Itu statusnya PNS nggak sih? Bukan. Oh, itu tuh turunan dari almarhum abahku dulu. Oh. Kan abahku masih bujangan dulu ikut Marching. korsik namanya, korp musik. Jadi kayak Iya. kayak upacara 17-an Iya. itu tuh dia main drum bandnya. Nah diturunkannya sampai ke aku sama kakakku. Jadi ya sudah tahu kan itu acara resmi, acara upacara gitulah. Mm-mm.
nggak mungkin gondrong kan. Pakai wig dan. Iya. Lo serius pakai wig? Kamu tahu topik pet tuh kayak apa bentuknya? Mana bisa dikajal rambut di Oh, dalam iya. situ ya kan? Bekonde. Pernah nih, ini ada cerita lucu nih. Pernah pengalaman aku waktu tuh begadang malam. Padahal besok pagi tuh aku mau tampil upacara nih. Rambutku sudah gondrong sini. Begadang malam pagi ndak sarapan, nampil nih. Iya. Ku ikatlah rambutku. Ku masukkan di topi pet. Kita kan awal nunggu wali kota bukan wali kota, gubernur datang kan lama kan. Kira-kira mobil datang tuh dari luar kan lama. Aku di sempoyongan. Siuplah aku di situ. Siup baru jadi sorotan. Kenapa tuh? Aku kan dulu ya cukup jarang keluar rumah lah ya, kerja di distro dulu aku karena AC kan. Jadi putih lah. Nggak, baru ada yang komen, "Kenapa kau sih ini begini yang lain?" Karena rambutku panjang.